Dan untuk mengulas masalah tumpang tindih sawit rakyat dengan kawasan hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami sudah tersambung dengan Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung. Pak Gulat, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Baik, Pak Gulat, kalau kita melihat dari data, ini terdapat Ya, 2,6 juta hektar sawit di Indonesia yang masih belum dapat pelepasan kawasan dari KLH. Pendapat Anda seperti apa? Apakah ini yang menjadi kendala bagi realisasi program PSR? iya, terima kasih. Jadi faktanya memang kendala daripada PSR ini adalah 84% kami petani sawit itu gagal usul. Gagal usul dalam pengajuan PSR. Apa dia kendalanya? Kalau kita urut tiga, yaitu yang paling dominan itu adalah diklaimnya sawit dalam kawasan hutan. Sehingga ini akan menjadi penghambat daripada kami memenuhi prosedur. 84% petani sawit gagal usul itu karena diklaim dalam kawasan hutan. Padahal sawitnya sudah berumur lebih dari 20 tahun, punya surat dan sudah berdomisili di situ. Kalau PSR, peremajaan sawit, berarti kan sudah tua sawitnya. Existing sudah ada sawit, tapi tetap masih disebut kawasan hutan gitu. Baik. Lalu apa Jadi saja kerugian ya, dan risiko akibat adanya tumpang tindih overlap lahan antara tata ruang dan kehutanan? wah jelas. Yang pertama, tentu waktu akan menentukan bahwa petani sawit akan phase out. Dari 3,4 juta hektar kebun sawit yang dalam kawasan hutan itu 78% adalah petani sawit. Artinya apa? Petani pada waktunya akan phase out dari industri sawit ini kalau tidak diselamatkan. Yang kedua adalah ya negara akan rugi, ekspor CPO akan menurun. Kenapa? Apa hubungannya? Lah, itu sawit yang dikelola di Indonesia ini adalah 42% itu berasal dari TBS petani. Petani yang dalam kawasan hutan tentu tidak bisa replanting. Sudah tua sawitnya. Tentu setelah tidak bisa replanting, maka dia harus ditinggalkan karena tidak dalam kawasan hutan. Tentu berhubungan dengan ekspor CPO, tulang punggung ekonomi Indonesia. Yang selanjutnya adalah akan muncul konflik ekonomi di level menengah ke bawah. Karena ini akan berbenturan dengan bapak-bapak daripada polisi kehutanan, aparat hukum lainnya, akan menjadi bulan-bulanan dari aparat hukum. Ini menjadi persoalan besar. Dan ini akan berdampak kepada kisruh ekonomi dan sosial tentunya hukum. Uh, Secara nasional ya, karena sawit itu dikelola oleh kurang lebih 21 juta manusia yang terlibat di dalamnya, baik ring 1, ring 2, ring 3, atau kurang lebih 8% dari penduduk Indonesia, itu akan berdampak secara nasional. Jadi tidak ada cara lain lagi. Ini tidak akan menjadi persoalan yang sangat serius kalau tidak dicarikan solusi. Undang-undang Cipta Kerja sudah ada, ya, sudah ada. Tetapi pertanyaannya, sejak diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja November 2020 sampai dengan saat ini, apa yang didapat? Jadi kami petani sawit melihat UCK itu hanya membantu rekan-rekan daripada atau bapak-bapak atau perusahaan-perusahaan yang dari kelapa sawit. Kenapa? Karena ribet sekali urusannya, harus mengukurkan diri, harus mempunyai SDM, waktunya lama. Ini tidak boleh. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk seluruh sawit, bukan hanya cenderung lebih diberi peluang kepada korporasi. Kami petani sawit sudah sangat kesulitan, terancam. 3 tahun diberikan kita untuk mempersiapkan itu. Hari ini sudah berjalan 8 bulan, berarti kurang lebih 2 tahun 4 bulan lagi kami akan terancam. Terkhusus yang petani sawit, rekan-rekan petani sawit yang dalam kawasan hutan. Ini persoalan serius. Kita tidak bisa menunggu ini menjadi semacam kita lihat minggu depan atau tahun depan. Dan jangan dibawa ke politik. Ini masalah perut, masalah ekonomi petani sawit rakyat. Baik, berdasarkan penelitian dalam tesis Anda, apa yang Anda temukan tentang kendala dan hambatan proses pelepasan kawasan hutan menjadi sawit rakyat ini? Baik, dalam penelitian yang saya lakukan, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ada 4 tipologi yang diberikan oleh pemerintah dalam penyelesaian masalah. Tetapi tipologi pertama
tipologi kedua, tipologi ketiga, tipologi empat. Kami susah mencapai ini. Bagaimana mungkin kami petani sawit harus tinggal di tengah hutan yang tidak ada listrik kecil dari 5 hektar, harus 5 tahun tinggal di situ baru bisa dilepas. Ngapain Pak Presiden Jokowi buat jalan tol kalau kami harus disuruh tinggal di hutan baru bisa dilepaskan sawitnya dari kawasan hutan? Ngapain Pak Jokowi buat PLN di mana-mana, penerangan, kalau kami harus menggunakan mesin genset setiap hari? Ini tidak benar. Itu tipologi yang pertama. Tipologi kedua, boleh kita ikut pelepasan, tetapi hanya 1 daur. 1 daur. Setelah itu dikembalikan ke hutan. Emang ada uang negara menghutankan kembali itu? Jangan berjanji-janji. Coba sebut saya satu saja. Di mana yang namanya putusan pengadilan yang sudah ingkrah, yang disuruh mengembalikan ke dalam kondisi hutan yang sudah terlaksana. Kita bicara real ya. Yang ketiga, tipologi yang ketiga adalah harus sudah menguasai lahan itu 20 tahun minimum. Mana ada 20 tahun menguasai lahan? Baik. Ini menambah persoalan. Yang keempat harus sertifikat. Maka saya buatlah tipologi yang kelima. Tipologi memang yang existing sudah sawit di dalam harus dilepaskan dari kawasan hutan tanpa syarat. Itu. Baik. Sekali lagi terima kasih untuk waktu Anda, Pak Gulat Medali Emas Manurung, Ketua Umum DPP Apkasindo, telah bersama kami di Powerline. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.